Demikian mungkin sehingga orang itu mempersepsikan hal yang baik gitu ya. Jadi kita harus pinter bikin pesan, sehingga orang tuh menangkapnya tuh positif gitu, baik gitu ya. Misalnya nih dalam suatu isu atau krisis gitu ya, misalnya amit-amit perusahaan, susu misalnya, tiba-tiba heboh, dia bilang apa, ada anak keracunan setelah minum susu dari produsen tersebut misalnya. Lalu key messages-nya apa kira-kira dari humas itu? Biasanya kalau dalam situasi kayak gitu humasnya akan bilang gini, pertama, "Kami menyesal." Ya nggak? Pasti harus bilang gitu dong, "Kami menyesalkan kenapa bisa terjadi insiden, kami berharap misalnya anak tersebut baik-baik aja." Ya nggak? Itu ada empati di situ. Terus yang kedua, yang harus disampaikan apa biasanya? Perusahaan itu harus bisa ngejelasin kenapa hal itu bisa terjadi. Misalnya mereka belum tahu, kenapa kok bisa anak itu keracunan. Jadi misalnya dia bilang gini, "Saat ini perusahaan sedang bekerja sama dengan orang tua konsumen untuk menelusuri," misalnya gitu ya. Jadi dia nggak ngaku bersalah dulu gitu, dia bilang dia menelusuri, kenapa apa yang terjadi dengan produk itu misalnya. Nah terus pesan nomor 3 apa? Dia pasti akan ngomong gini biasanya ya, "Perusahaan kami sudah ada, memberikan produk susu terbaik buat masyarakat sejak, misalnya 20, 30 tahun dan ini adalah insiden pertama," gitu ya. Makanya kita sangat serius, berusaha supaya, kita bisa menjelaskan dan apapun hasilnya kita akan kerjasama dengan pihak yang berwenang, misalnya gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa, oh perusahaan itu bertanggung jawab kok, ya. Jadi dia menunjukkan kita bisa tahu tuh dari 3 message itu bahwa perusahaan itu punya empati, terus kedua perusahaan itu menindaklanjuti setiap laporan, oh produknya itu menimbulkan keracunan gitu. Terus yang ketiga dia memberikan, oh ini komitmen kita loh terhadap, safety dari produk kita misalnya gitu. Ngerti ya sampai sini ya? Jadi key message itu pesan yang harus kita buat sebagai anak-anak humas untuk setiap kondisi, setiap situasi yang dihadapi oleh, perusahaan. Begitu juga dengan kehidupan individu kalian gitu ya. Makanya kemarin kita ambil beberapa contoh, yuk kalau misalnya kalian kemarin lagi Ramadan, gimana, rasanya gitu ya, terus key message apa yang kalian mau sampaikan ya. Jadi kurang lebih kayak gitu, mungkin karena waktu juga saya skip aja deh kita, apa namanya, exercise-nya. Ada pertanyaan nggak soal key messages? Karena menurut saya, key message itu adalah modal dasar kita sebagai praktisi humas. Ada yang mau bertanya teman-teman? Sebelum kita lanjut ke topik yang berikutnya? Belum, Mbak. Oke, alright.